Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Perkenalkan, nama saya Vanessa Hulinggi dengan NIM 46142429 dari Fakultas MIPA jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Gorontalo. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Hukum Islam dan Masalah Kontemporer, Pajak dan Fikih Lingkungan. Oke, kita akan masuk ke materi. Hukum Islam dalam dan masalah kontemporer. Hukum Islam hadir sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, menuntun mereka dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menghadapi tantangan zaman modern. Masalah kontemporer yang dihadapi masyarakat seperti ekonomi, lingkungan, dan sosial membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pajak dalam perspektif hukum Islam. Yang pertama, sistem ekonomi Islam. Hukum Islam memandang pajak sebagai bagian dari sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Yang kedua, prinsip keadilan. Pajak harus diterapkan secara adil dan proporsional dengan mempertimbangkan kemampuan finansial setiap individu. Yang ketiga, manfaat sosial. Pendapatan pajak digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat seperti infrastruktur dan layanan publik. 4. Kewajiban moral. Membayar pajak adalah kewajiban moral bagi setiap muslim sebagai bentuk kontribusi untuk kebaikan bersama. Zakat dan pajak, keselarasan dan perbedaan. Zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang telah mencapai nisab atau batas tertentu dan haul 1 tahun. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi, ditujukan untuk kaum miskin dan fakir, diperuntukkan bagi 8 golongan penerima zakat. Pajak adalah kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa memandang agama, ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang, digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara, diberikan kepada pemerintah sebagai bendahara negara. Fikih lingkungan dan prinsip-prinsip dasar. Khilafah atau kepemimpinan. Manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan sebagai khalifah Allah di bumi. Tauhid keesaan Allah, mengenali Allah sebagai pencipta alam semesta dan menghormati ciptaannya. Masalah atau kebaikan umum, melindungi lingkungan untuk kesejahteraan manusia dan makhluk lainnya. Isu lingkungan kontemporer dan pandangan hukum Islam. Yang pertama, pencemaran. Hukum Islam melarang pencemaran dan mewajibkan menjaga kebersihan lingkungan. Kedua, pemanasan global. Menghindari tindakan yang dapat memperparah pemanasan global, seperti penggunaan energi yang berlebihan. Pengelolaan sumber daya yang ketiga. Menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi, kesimpulannya menyikapi masalah kontemporer dengan bijaksana. Nah, hukum Islam memiliki peran penting dalam memberikan solusi bagi masalah kontemporer yang dihadapi umat manusia. Melalui ijtihad, ulama dan cendekiawan dapat menemukan jalan tengah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan zaman. Dengan demikian, umat muslim dapat menghadapi berbagai tantangan dengan bijaksana dan penuh hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.